Bilal memimpin salawatan setiap kali habis salam. Salat 2 rakaat selesai tidak berisik. Nah, yang berisik-berisik itu Rasulullah tidak mengajarkannya. Yang Bilal itu Bilal tidak pernah mengamalkan. Mohon maaf ada Bilal ketika sholat taraweh. Biarkan saja Ustadz Wahabi mengatakan seperti itu. Tapi ini merupakan tradisi kita orang Indonesia. Ketika sholat taraweh setiap 2 rakaat salam, maka Bilal mengucapkan sholawat dan juga menyebutkan nama-nama para sahabat seperti Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya bagaimana sih hukumnya? Saksikan terus, jangan di-skip. Terima kasih. Apakah hukumnya melaksanakan salat tarawih dengan memakai Bilal memimpin salawatan setiap kali habis salam? Apa yang telah diajarkan cara tertib ibadah oleh Rasulmu kepadamu, ambil yang itu aja. Bagaimana Rasulmu mengajarkanmu tentang salat tarawih? Cukup begitu saja, nggak usah kamu tambahin. Karena hasanah, konsep yang terbaik itu pasti yang datang dari Rasul tadi. Walaupun dia lebih pendek, kita lebih panjang, tentu yang lebih pendek itu lebih baik. Kalau Rasulullah lebih panjang, kita lebih pendek, kita pandang yang pendek itu baik. Tidak, tentu yang lebih panjang itu terbaik. Pokoknya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah Rasulullah mengajarkan kita salat tarawih? Jawabannya, at-tarawih artinya beristirahat. Sehingga Rasulullah tidak mengajarkan macam-macam di dalamnya, kecuali hanya sekedar menegakkan ibadah sebagaimana yang diajarkan. Salat 2 rakaat selesai santai. Bangkit lagi salat 2 rakaat, salam santai. Tidak berisik. Nah, yang berisik-berisik itu Rasulullah tidak mengajarkannya. Yang Bilal itu Bilal tidak pernah mengamalkannya. Sahabat Suyanto Aswaja dimanapun berada, setelah kita mendengarkan sedikit apa yang disampaikan Ustadz Wahabi ini, secara pribadi saya menanggapi ini sebenarnya sebuah kelucuan. Kenapa saya bilang lucu? Ya, kalau kita simak, kalau kita kaji kembali, sebenarnya apa yang telah dilakukan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang ada di Indonesia, mereka semuanya melakukan sholat taraweh dengan setiap salam dibacakan sholawat dan juga menyebut nama-nama para sahabat. Ini bukan berarti mereka tanpa dasar, tanpa dalil. Sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya seperti ini. Jadi tidak perlu saya sebutkan hadisnya, karena ini sudah sangat masyhur sekali. Sebagaimana disunahkan bagi kita semuanya ketika kita setelah sholat wajib melaksanakan sholat sunnah, maka selingilah di antara sholat itu dengan berbicara, melakukan satu kalam atau pindah tempat. Nah, sedangkan pada saat sholat taraweh membaca sholawat, menyebut nama para sahabat, itu bukan di dalam sholat, tetapi di luar sholat. Orang setelah sholat kan bebas mau ngapain, mau bicara apapun juga bebas. Artinya itu dilakukan tidak di dalam sholat. Demikian pula kalau kita kembali membaca sejarah, bagaimana sejarah ketika Islam itu masuk ke Nusantara, saat itu belum Indonesia, namanya masih Nusantara. Maka di situ ada satu kelompok yang ikut atau dompleng. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Khulafaur Rasyidin atau orang-orang yang benci dengan Khulafaur Rasyidin. Maka setelah para ulama-ulama terdahulu atau yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo ini mengkreasi yang sebenarnya ini dibilang amal bukan karena ini diletakkan di antara sholat. Salah satu contoh misalkan kreasi mereka ketika sholat tarawih dibacakan sholawat dan dibacakan Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka jamaah menjawab radhiyallahu an. Nah, tujuannya para ulama terdahulu ini mengkreasi amal ini tidak lain adalah hanya untuk menjaga masjid-masjid mereka dari pengaruh-pengaruh Syiah.
Jadi bagaimana bisa kita bayangkan para sahabat Suyanto Aswaja dimanapun berada, ketika ulama-ulama kita terdahulu tidak mengkreasi khususnya dalam sholat tarawih seperti ini, mungkin saat ini masjid-masjid kita akan dikuasai oleh orang-orang yang benci dengan disebutkan nama Khulafaur Rasyidin. Maka tidak heran ketika disebutkan nama-nama para khalifah dalam sholat itu mereka menjadi kepanasan, menjadi bingung bagaimana caranya. Saat ini pun mereka juga berupaya supaya tradisi-tradisi yang sudah ditanam kuat kepada kita semua ini mereka hancurkan kembali, mereka hilangkan kembali. Tapi jangan khawatir, semua ini dilakukan bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Yang pertama, dasar dari hadis Rasulullah yang saya sebutkan di atas. Yang kedua, memang ini murni hasil dari kreasi para ulama terdahulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.